Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu, Ibu Anin atau Ibu Anindya. Sekian perkenalan dari Ibu. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Nah anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, siapkan dulu alat tulis kalian. Siapkan ballpoint, siapkan pensil, siapkan buku tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, balok, dan volumenya. Nah sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, semoga kita diberi kelancaran dalam belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, coba sebutkan benda-benda di rumah kalian yang berbentuk kotak. Coba sebutkan, pasti ada banyak sekali benda di rumah kalian yang berbentuk kotak. Misalnya ada buku, ada juga almari, ada rak, ada kardus, ada juga kotak obat, atau bisa juga kardus obat dan lain sebagainya. Nah anak-anak, benda-benda berbentuk kotak itu bisa berbentuk kotak berupa balok, bisa juga berupa kubus. Nah hari ini kita akan belajar tentang konsep volume bangun ruang balok, serta kita akan menerapkan rumus volume bangun ruang balok untuk menyelesaikan masalah bangun ruang balok. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah membaca percakapan antara Benny dan ayahnya yang terdapat pada LKPD? Nah, ini adalah percakapan Benny dan ayahnya yang ada pada LKPD halaman 2. Nah, baca dulu ya teks percakapannya. Di situ judulnya adalah Akuarium milik Benny. Nah, selanjutnya, bukankah akuarium milik Benny itu mengingatkanmu pada bentuk suatu bangun ruang? Bangun ruang apa ya anak-anak? Coba amati bentuknya bangun ruang apa ya? Nah benar sekali, akuarium Benny adalah bangun ruang yang berbentuk. Nah tahukah kalian berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium Benny? Bagaimana caranya untuk mengetahui berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium? Nah, untuk mengetahui seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium, maka kita perlu menghitung volume akuarium tersebut. Sebelum kita belajar tentang volume balok, mari kita pelajari kembali tentang unsur-unsur balok. Coba tebak, manakah benda dalam gambar yang termasuk balok? Coba amati benda-benda dalam ruangan atau benda-benda di atas meja tersebut, mana yang bentuknya balok? Nah, di sini benda yang berbentuk balok adalah buku, ada meja, ada kotak susu, ada kardus, dan ada buku. Nah, apakah jawaban kamu benar? Bagus. Mari kita lanjutkan. Unsur-unsur balok. Nah, di sini ada sebuah gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang pertama adalah sisi. Nah, ini adalah sisi-sisinya. Sisi-sisi itu adalah bentuknya persegi panjang. Sisinya ada berapa anak-anak? Ada 6. Ada A, B, C, D, ada E, F, G, H, A, B, F, E, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada rusuk. Nah, rusuk ini yang warnanya biru muda. Nah, ada berapa anak-anak rusuknya? Ada 12, yaitu AB, BC, CD, DA, dan lain sebagainya. Kemudian ada titik sudut. Ada berapa anak-anak titik sudutnya? Ada 8. Titik sudut itu berada pada sudut-sudut dalam balok. Selanjutnya ada diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu membentang dari pojok suatu sisi ke pojok yang lainnya. Tapi dia itu dalam sebuah bidang ya, di tengah-tengah seperti ini. Contohnya ada AC, BD, EG, FH, dan lain sebagainya. Ada berapa anak-anak? Ada 12
diagonal sisi. Selanjutnya masih unsur-unsur balok, ada bidang diagonal. Nah, ini contohnya. Bidang diagonal itu terletak di tengah-tengah ruang, membentuk suatu diagonal. Nah, di sini diagonal dari balok itu ada berapa anak-anak? Ada 6, betul. Contohnya A, B, G, H, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah diagonal ruang. Nah, tadi kan bidang diagonal ya. Kalau bidang diagonal itu bentuknya bidang, bentuknya persegi panjang. Nah, sedangkan diagonal ruang itu bentuknya seperti garis, dia membelah tengah-tengah ruang pada balok. Nah, ada berapa diagonal ruangnya? Ada 4. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar materi, kalian kerjakan dulu misi 1 pada halaman 3 dan 4. Nah, di sini ada 7 soal yang harus kalian kerjakan. Jadi, pause atau stop dulu video ini dan kerjakan dulu misi 1. Setelah itu, baru kalian lanjutkan videonya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan ke ibu guru. 7 soal di sini. Yang pertama ini adalah unsur-unsur dari balok. Kemudian di sini kamu diminta menyebutkan contoh benda di rumah kalian. Kemudian di sini nomor 4, kalian menghitung sebuah kubus satuan yang ada pada kerangka balok. Selanjutnya, dan nomor 5, kalian diminta untuk mencari rumus dari volumenya. Kemudian yang nomor 7 ini kalian diminta untuk mengerjakan contoh soalnya. Nah, setelah kalian mengerjakan 7 soal, selanjutnya kita akan belajar tentang volume balok. Nah, volume itu adalah isi yang memenuhi sebuah bangun ruang berrongga. Nah, di sini satuan volume itu pakai apa anak-anak? Dinyatakan dengan satuan kubik atau pangkat 3. Nah, contohnya di sini. Nah, milimeter kubik pakai angka 3 di atasnya. Kalau volume itu pakai pangkat 3 ya, bukan pangkat 2. Nah, kalau luas itu baru pangkat 2. Nah, ada centimeter kubik, desimeter kubik, dan meter kubik. Volume balok. Volume dapat diukur dengan satuan tidak baku, kubus satuan, dan satuan baku. Nah, ini contohnya satuan tidak baku itu misalnya satu gayung itu isinya sama dengan 3 gelas. Nah, itu satuan tidak baku. Misalnya lagi, satu gayung itu isinya 2 gelas. Nah, itu ukuran tidak baku. Nah, ada lagi dengan kubus satuan. Di sini misalnya 1 kubus satuan, 2 kubus satuan, dan 3 kubus satuan. Volume balok. Nah, cara menentukan volume balok dengan kubus satuan yaitu dengan memasukkan kubus-kubus satuan ke dalam ruang balok atau kubus transparan. Nah, di sini contohnya. Nah, ini adalah kubus satuannya ya. Kita anggap ini adalah 1 cm volumenya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, di sini ada gambar sebuah balok. Nah, bangun ruang balok itu mempunyai panjang rusuk yang berbeda. Alas balok berbentuk persegi panjang. Maka pada balok tersebut, rusuknya berupa panjang, lebar, serta ditambah rusuk tinggi. Maka ada panjang, lebar, dan tinggi atau P, L, dan T. Nah, sekarang kita memasukkan kubus-kubus satuan ini ke dalam balok. Nah, coba dihitung, ada berapa ya anak-anak? Nah, sudah dihitung ya. Ada berapa anak-anak? Nah, ada 24 kubus satuan yang masuk ke dalam kerangka balok. Nah, jadi tadi coba kita hitung panjang, lebar, dan tingginya. Di sini panjangnya ada 4 kubus satuan, lalu lebarnya ada 3 kubus satuan, dan tingginya ada 2 kubus satuan. Nah, jumlah kubus satuan tadi ada 24 ya ketika kita hitung. Nah, sekarang kita coba hitung dengan suatu rumus. Nah, tadi bentuk alasnya adalah persegi panjang, kemudian luas alasnya kita cari dulu dengan mengalihkan panjang kali lebar, yaitu 4 kali 2 sama dengan 12. Nah, setelah kita temukan luas alasnya, kemudian kita kalikan dengan tingginya, yaitu ada 24. Nah, coba kita amati.
kita tadi menghitung mendapatkan 24. Nah, sekarang kita hitung menggunakan rumus juga dapatnya 24. Jadi anak-anak, untuk mengetahui jumlah kubus satuan atau volume tersebut dapat mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi dari balok. Maka rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Nah, di sini ada volume contoh soalnya. Nah, di sini volume balok itu dicari menggunakan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang lebar tingginya berapa? Panjangnya 5, lebarnya 3, serta tingginya 4. Jadi ada 60 kubus satuan. Nah, misalnya tadi kita umpamakan masing-masing kubus satuan itu punya volume 1 atau panjangnya 1. Maka tinggal kita tambahkan saja. 5 kubus satuan itu sama dengan 5 cm. 3 kubus satuan itu sama dengan 3 cm dan 4 kubus satuan sama dengan 4 cm. Hasilnya adalah 60 cm3. Contoh soal volume balok. Nah, di sini Ani memiliki sebuah kotak seperti gambar di sini. Nah, coba diketahui panjangnya berapa anak-anak? 20. Lebarnya berapa? 4. Tingginya 6. Nah, lalu ditanyakan apa? Volumenya. Rumus volume tadi apa ya? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T sama dengan 20 kali 4 kali 6 sama dengan 480 cm3. Maka volumenya adalah 480 cm3. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Nah, di sini Udin itu memiliki sebuah kardus seperti pada gambar. Nah, Udin ingin mengisi setengah dari kardus tersebut dengan pasir. Berapa banyak pasir yang harus dimasukkan? Nah, diketahui dulu ditulis. Diketahui panjangnya berapa? 10, lebarnya 5 dan tingginya 8. Kita cari dulu volumenya. Rumusnya apa ya? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi atau 10 dikali 5 dikali 8. Berapa anak-anak? 400 cm3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa banyak pasir yang harus dimasukkan. Padahal tadi Udin itu ingin mengisinya hanya setengahnya. Maka kita cari dulu volume dari setengah kardus atau volume dari pasir, yaitu dengan setengah atau 1/2 dikali 400 atau bisa juga 400 dibagi 2. Berapa anak-anak? 200. Nah, jadi volume pasir yang harus dimasukkan adalah 200 cm3. Nah, ini adalah misi kedua yaitu soal latihan. Di sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Pada halaman 5. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Kita sudah belajar tentang unsur-unsur balok. Tadi apa saja? Ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut, dan lain sebagainya. Kita juga sudah belajar tentang volume balok, yaitu P kali L kali T. Nah, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke Ibu Guru ya. Terima kasih dan tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.